Kami bawa anak ini dari hutan. Mereka jatuh dari langit. Kami kira ini anak dari suku yang kita cari. Bagus. Kita orang yang dicari-cari suku kami. Mau dibakar ya? Semua. Sekarang kita bikin pesta persiapan bakar batu. Gue udah usul nih, gimana kalau entong kita ajak aja sekalian. Siapa tahu kita butuh bantuan dia dan dia bisa punya barang ajaib yang bisa menolong kita di sana. Boleh, Gimana? Boleh. Setuju ya? Setuju kalau entong ikut. Entong diajak. Sing ana nyelakain anak Ki Inyong. Anak Ki Inyong blegede sing cilaka kayak kwepret. Ora setuju ini, Nyong. Ya Allah. Ini orang udah suzon aja kerjaannya, gimana enggak merah tuh rambut. Mestinya terima kasih dibantu. Yang nurut gitu loh. Udah terang-terang aja deh, pokoknya ngajak entong nggak akan percuma, nggak akan sia-sia. Iya, Pak Sabar? Bener. Sifat dengki dihilangin dong. Kepada orang kesel, anak maling, orang bisa dipercaya. Anak maling, anaknya kan belum tentu maling. Rah deh, serah deh Pak Sabar. Si penting anak Inyong ketemu ya. Insya Allah. Yaudah Pak Sabar, kalau gitu Ade ngasih tahu yang pada mau ikut dulu nih, ya? Iya. Besok pagi jangan lupa ketemu sini ya. Iya, insya Allah. Ya, Pak Sabar yang pamit juga. Sate, kok tinggalin Inyong? Sate, oh belum keda sombong temen Sate, orang belum nolong Inyong. Yang pamit ya. Dengerin nih semua nih ya. Islam melarang kita untuk berlaku angku dan sombong di dalam kehidupan ini. Jangan cuma karena perbedaan posisi, ras, bahasa, dan lain-lain kita jadi sombong. Nah itu nggak boleh, sangat amat dilarang. Ya, kenapa kita nggak boleh sombong? Nggak boleh angku. Nih dengerin nih ya. Kita nih semua ya, makhluk yang ada nih di bumi ini semua ciptaan Allah. Dan nanti akan kembali ke Allah semuanya. Paham? Jadi gue pesan sama lo kudu berbaik hati sama siapa aja. Sama semua orang. Sama semua makhluk ciptaan Allah. Ya. Itu sama juga kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Paham? Paham. Kalau udah paham, ada yang mau nanya nggak? Iya Pak Ustadz. Apa, Pe? Kalau kita cita-citanya keliling dunia, kagak nape-nape kan? Nggak apa-apa ya, namanya punya cita-cita kudu yang setinggi langit. Nah, ini ada di Quran, surat Ar-Rum ayat 22. Yang bunyinya kayak gini nih. Tanda-tanda kekuasaannya ialah diciptakannya langit dan bumi, bahasa yang berlain-lainan, warna kulit yang berlain-lainan. Yang demikian ini adalah tanda-tanda orang yang mengetahui akan kekuasaan Allah. Paham? Paham. Jadi kalau misalkan lo belum sempat keliling dunia, lo baca buku nggak apa-apa. Ya, biar lo tahu bahwa di dunia ini bukan cuma bangsa Indonesia aja yang ada. Tapi ngomong-ngomong sepi juga nih, nggak ada si Mehmet CS nih. Ya udah kalau gitu kita tutup dulu pengajian hari ini ya. Kita lanjutin lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tongpe, lu jangan pulang dulu ya. Ada yang gue mau ngomongin sama lu. Ntar kita sambil pulang ya. Di jalan gue mau ngomongin. Ya, jadi begitu, Tong. Ceritanya tentang si Mehmet CS. Iya, Mehmet CS masuk ke dalam gerobak. Terus mereka ngarahnya ke Papua. Terus mereka nyasar di hutan, Pak Ustadz. Jadi kita harus nyusulin ke Papua gitu. Iya, Pak Ustadz. Kita mau bantuin kok. Ya kan, Dong? Iya. Tapi gimana carinya dong? Hah? Iya, Pak Ustadz tenang aja, nggak usah takut. Di sana nggak ada macan, nggak ada hewan buas deh. Cuman burung kasuari doang. Nah kalau burung-burung aja mah gue nggak takut. Pokoknya lo pergi, gue pergi. Nah begitu, Tong. Ya udah.
pamit sama emak lo sana. Yuk, gue temenin. Iya. Iya. Yuk, yuk. Ayo. Bapak, kami bawa anak ini dari hutan. Mereka jatuh dari langit. Kami kira ini anak dari suku yang kita cari. Bagus. Kita orang yang dicari-cari suku kami. Semua. Sekarang kita bikin pesta persiapan bakar batu. Nangis. Kita orang udah siapkan bakar batu. Kita orang bakal senang-senang. Iya. Iya, emang kenapa? Kita orang bakal makan-makan, Iya. Betul, Makan kita maksudnya. Menyambut tamu istimewa kepala suku. Jadi, kami ini tamu istimewa kita. Betul. Iya. Jadi beneran, Tong, lo mau nolongin Meme CS? Iya, Mak. Padahal kan mereka semua suka ngejailin lo. Aja, Mak. Kita kan dapat berkah kalau nolongin orang. Kata Pak Ustadz, kalau misalnya kita sabar, misalnya kita nolongin orang yang sering ngejailin kita bakal dapat pahala yang berlimpah, Mak. Iya sih. Mak, apaan tuh, Mak? Oh, ini tongkat bakal ngusir ular. Soalnya tadi Emak ngeliat di depan warung ada ular. Jadi Emak pakai ini. Oh, Mak, boleh tong bawa nggak, Mak, itu, Mak? Takut di hutan banyak ular, Mak. Ya boleh. Biasanya pan di hutan tuh banyak ular, Tong. Nih, lo bawa aja. Biar Emak ntar bikin lagi. Wah, bagus sih. Iya, bagus ya. Makasih ya, Mak. Iya. Jadi, Mak, kalau gitu Tong ada dulu ya, siap-siap. Hati-hati ya, Tong. Kapan boleh ikut, Kak, Mak? Kagak boleh. Topan kan masih kecil. Cup, ternyata lo pinter juga, Cup. Biar kata lo nunjuknya ke Papua, Cup. Tapi gue bahagia di Papua, Cup. Di sini gue jadi tamu istimewa kepala suku. Bayangin, kalau Sintong ada di sini, dia bakalan ngelihat kita itu, wah. Jadi Entong juga bakalan gue jadiin pelayan juga nanti kalau di sini. Aduh, bos, asal lo tahu ya, jadi pemimpin itu kagak gampang. Di kampung Cikadut aja lo kan cuma jadi pemimpin geng Meme CS, tapi bikin ruwet semua warga. Udah gitu dikasih hukuman terus lagi sama Pak Ustadz. Dimana, Mak? Kalau misalnya si bos jadi raja hutan, lu mau kagak? Kan kita jadi dihargai gitu, dikasih makanan, dikipasin. Kalau mau makan tinggal pelayan. Datang kan? Anak-anakku, kita mesti datang di pesta bakar batu. Kita mesti senang-senang menyambut kedatangan kepala suku. Kita orang tamu istimewa. Kita punya kampung ada pesta bakar batu. Jadi kita orang menciptakan ini pesta bakar batu untuk kami orang. Betul, toh?